Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi Yad'ul yatim. wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sebenarnya ini ayat apa? Ayat 1 sampai 4 Kak. Iya. Oke. Apa tentang apa nih ayat ini berarti? Tentang apa? Ini tentang solidaritas sosial, Pak. Solidaritas sosial. Iya. Jadi ini masuk ke apa? Struktur teknis apa? Ya, struktur fungsionalisme ya, Pak. Nah, terus ayat ini kan menjelaskan tentang sifat buruk manusia. Nah, terus menghardik anak yatim, tidak ingin bersedekah serta enggan menyantun fakir miskin. Nah, begitu, Pak. Nah, jadi dari penjelasan ayat ini kita sesama muslim atau umat manusia tidak seharusnya kita semena-mena terhadap anak yatim, Pak. Nah, terus kita juga diajarkan untuk itu bersedekah ya, Pak. Saling mengasihi dan berbagi satu sama lain. Udah, Pak. Batas itu? Iya. Wah, ada buktinya ayat ini dari sisi keindonesiaan tentang ayat ini, surat ini. Apa bukti ada keberadaan ormas masyarakat dari ayat ini? Kalau kamu tahu, saya akan kasih alat. Melahirkan sebuah organisasi apa dari ayat ini? Dari surat. Dari surat Al-Quran, dari surat Al-Maun ini melahirkan organisasi apa? Untuk konteks keindonesiaan. Ayat surat ini, Al-Quran surat Al-Maun ini melahirkan sebuah organisasi besar di Indonesia. Iya, apa gitu. Apa organisasinya? Oke, ini biar tambah nilainya. Organisasi apa namanya? Aduh. Di Indonesia ya, iya. Pak? Di Indonesia. Organisasi apa sih, Pak? HMI bukan? HMI baru-baru ini. Bukan. Muhammadiyah. Di situ ada apa? Konsep tentang kesalahan individu dan kesalahan sosial. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang salat. Berarti apa? Kesalahan secara individu. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dengan apa? Tadi tidak memberi makan orang miskin, menghargai anak yatim. Apa sih? Ada konsep kesalahan sosial, ada kesalahan individu, ada kesalahan sosial. Maka itu muncullah teologi Al-Ma'un. Makanya Muhammadiyah lebih banyak gerakannya apa? Mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit. Kenapa? Karena yang dibutuhkan saat itu apa? Pendidikan dan kesehatan. Karena didikanlah sekolah gratis, kesehatan gratis. Itu bagian daripada ibadah. Lahirnya Muhammadiyah. Itu kalau Anda mampu membacanya ini. Ya. Itu sebuah solidaritas sosial, mau struktur masyarakat terbentuk di situ kan? Akhirnya terbentuklah masyarakat berkemajuan dalam konsep Muhammadiyah. Aduh, anak sosiologi, mana membaca ayatnya. Sosiologi itu enak loh benernya. Harus banyak jalan-jalan melihat realitas masyarakat. Adanya organisasi itu, terdampak sosialnya gini. Oke, ayat apa? Ini tadi Devi ya? Aduh, nggak jadi ngasih nilai gede. Gitu, Pak. Oke. Ini Quran surat Al-Ra'd ayat. Ar-Ra'd. Oke, ayat 13. Bunyinya? Ayat 11 nih. Nah, gimana bunyinya? bunyinya lahum muqabatum man baini yadayhi wa min khalfihi lahu mu'aqabatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru
ma bi anfusihim wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min wala Miwal. miwa Gimana artinya? Artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu bangsa sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu bangsa, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini menjelaskan tentang perubahan sosial atau masyarakat yang berdasarkan pada sunnatullah, yaitu perubahan yang berdasarkan hukum, kemasyarakatan dan perubahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi teorinya siapa nih ini? Yuk. Teorinya Karl Marx. Karl Marx. Ya. Perubahan sosial? Enggak, maksudnya bisa ya bisa juga ya Karl Marx dengan ini ya gagasan dia tentang perlawanan kelas itu kan. Bisa masuk teori perubahan sosial dan teori konflik gitu Pak. Karena konflik itu tidak akan pernah terjadi seperti contohnya gini. Menarik nih kajiannya. Mengkajiannya dari teorinya Karl Marx nih. Jangan gitu Ya serius ini benar. Malah ini apa sih? Kadang perubahan ada perubahan cepat, revolusi kan? Iya, ada evaluasi. Ini ada jadi skripsi jadi nih. Pak jadi gitu nanti lupa. Terus gimana? Konflik ini nggak akan pernah terjadi kalau nggak ada suatu, contohnya gini Pak. Ada suku Jawa dengan suku Lampung. Nah, suku Lampung ini dia merasa dia udah pribumi, sedangkan suku Jawa ini pendatang gitu Pak. Nah, terus suku Lampung ini tidak ingin diungguli oleh masyarakat Jawa. Jadi diadakannya kayak suatu perubahan sosial. Dia tadinya bermusyawarah untuk bagaimana caranya si suku Lampung ini tidak di bawah dari suku Jawa gitu loh Pak. Tidak lebih unggul dari suku Jawa. Itu kasus di daerah mana? Wilayah mana? Enggak, saya menceritakan aja. Enggak. Saya ini dari pengamatan di daerah mana? Untuk wilayah. Di daerah saya. Enggak, di daerah mana? Wilayah mana? Tulang Bawang. Oke, nanti saya tawarkan kan untuk jadi judul skripsi. Belum ada skripsi kan? Udah ada sih. Aduh, dan ini menarik. Kenapa? Kamu nanti baca disertasinya Pak Zarkasi tentang teori Mozadia itu kan, tentang daerah apa itu? Sakai Sembayan itu kan? Ya. Bagaimana kok di sana tentang ada Sakai Sembayan di Tulang Bawang seperti itu. Sehingga berbeda antara dua kultur masyarakat ini. Ya. Itu menarik mau dikaji. Oke, lanjut. Oke. Sampai mana tadi? Itu yang tidak mengungguli. Tidak mengungguli masyarakat Jawa, tidak boleh mengungguli masyarakat Lampung gitu kan? Di situ diadakannya musyawarah antara suku Lampung dengan suku Jawa gitu Pak. Dia bermusyawarah agar tidak ini loh suku Lampung ini tidak diungguli oleh suku Jawa itu tadi Pak. Nah terus dalam musyawarah itu pun juga harus ada apa sih namanya Pak? Ada sambil lihat ya Pak. Oke. Adanya solidaritas Pak. Artikelnya siapa di situ? Ini bukan artikel sih. Oke. Nah, dengan teori itu tuh dalam teori konflik itu bisa memunculkan adanya evolusi itu tadi Pak. Nah, di evolusi itu ada solidaritas. Nah, solidaritas itu terbagi menjadi dua, mekanik dan organik. Nah, dalam perubahan yang bisa cepat dirubah itu mekanik. Sedangkan yang organik itu tidak gitu Pak. Nah, terus belibet sih Pak. Ya nggak apa-apa kan mengkaji itu ya dari ayat ini kan dari sisi teori konflik gitu kan. Ya, jadi kalau solidaritas mekanik itu ditandai sebagai masyarakat yang sederhana, sedangkan solidaritas yang organik itu menandai masyarakat yang lebih unggul gitu Pak. Aku mau ketawa lihat. Gimana grogi ini? Ya saya terpesona menjelaskan. Wah, ini layak dikasih ini gitu. Skripsimu tentang apa judulnya? Skripsi saya tentang ini Pak, kehidupan sosial keagamaan pengemudi ojek pangkalan dalam mencari nafkah. Gitu. Padahal yang tadi menarik diangkat. Tapi itu dia SSI ya Pak.
Yang ini menarik diangkat itu jadi ini kajian ayat Ya, itu. tapi masih agak bingung loh Pak. Apanya bingung tentang perubahan sosial itu kan dari membaca ininya dari sisi konflik berdasarkan ayat ini. Kamu kalau udah dapat teorinya juga. Iya. Pakai teori itu. Iya. Iya. Itu judulnya yang susah. Kan realitas sosialnya ada seperti yang kalian ceritakan tadi. Iya. Bahwasanya masyarakat Lampung tidak mau diungguli. Itu kan sebuah problem sosial. Padahal kan maksudnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin kan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti semua orang siap bisa berubah kan. Tapi kan faktanya ada sebuah ego bahwasanya masyarakat pendatang tidak boleh melebihi dari masyarakat. Nah, bagaimana solusinya? Adanya sebuah konflik di sini ya kan? Teori itu. Ganti judul kalau enggak ngajukan lagi. Siapa PA-nya? Ya judulnya baru satu sih Pak dapatnya. Ya, ini judul kedua ini. PA-nya musibat. Wah, menarik Bu Sibat pasti tertarik dengan judul ini. Musibat di Iya, tahu saya. Manggilnya memang Sibat ya. Maksud saya itu angkat itu isi itu. Nanti rekamannya ada di sini kalau mau di diskusi ini ya. Ya itu apa istilahnya membaca fenomena sosial yang di Lampung ini, sedangkan di Tanggamus yang di Pasar Kasih itu ada teori Moza, ada Sakai Sembayan, dan sedangkan ini berbeda gitu kan. Itulah yang menarik saya jadi skripsi itu bisa itu pendidikan S2 S3 itu. Ya. Oke, dah cukup. Oke. Itu apa? Al-Isra ayat 32. apa bunyi ayatnya? Surah 32 bunyinya walak takrobuz zana. Baca dulu ta'awuz dulu dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. wala taqrabuz zina. Ya. Innahu kana. Baca yang itu dong dong. Iya, Pak. Wala takrobuz zina innahu kana Fahisyatan wasa'a sabila. Oke, apa artinya itu? Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, gimana membacanya dari aspek sosiologisnya? Mau teori menggunakan teori siapa? Oh, pakai teori, Pak? Iya dong. Kita kan prodi sosiologi ya. Teori sosiologi siapa? Teori sosial siapa yang mau diangkat sini? Boleh. Ini gambar tengah apa ayatnya nih? Boleh search Google, Pak? Ya bu, ya. Kenapa gak dari tadi sesuatunya? Saya nggak tahu kalau bakal. Oke, dipikirkan dulu. Oke. Siapa dulu sekarang? Siapa? Siapa mau duluan? Ayo, bertiga ini. Saling lempar, saling lirik aja. Siapa mau duluan silakan. Ayo. Ayat apa? Ayat apa? Al-A'raf. Ya. Ayat Ayat 11. bunyinya gimana? Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi Wa min khalfihi yahfazhumullah. yahfazunahu min amrillah Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Bedakan antara ghin dengan kha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi wal artinya oke. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oke, bagaimana Anda membacanya berdasarkan teori-teori sosial? Tentang apa kira-kira yang cocok? Nah, ini. Tentang isu apa yang diangkat ataupun teori sosial apa yang mau diangkat? Boleh dulu Pak. Hah? Masih mau Merenung dulu. Kan tadi udah dapat gambaran pola pertanyaannya ujiannya kan? gambaran teorinya belum. Ayo, siapa? Oke. Hah? Oke.
Saya surat An-Nisa ayat 1. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh hadis, boleh Al-Quran, boleh hadis ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ingat, berikan huruf sehaknya masing-masing, jangan dipanjangkan, jangan dipendekkan, berikan sesuai haknya ya. Oke, gimana kamu bacanya ayat ini surah apa nih? Surah An-Nisa ayat 1. An-Nisa ayat 1. Jadi artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa, dan dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi dari sini itu saya ambil dari interaksi sosial simbolik, interaksi sosial simbolik, Pak. Apa? Tokoh siapa di situ? Tokohnya. Interaksi sosial simbolik itu tuh bukan. Ya. Bukan Weber ya? Karl Marx sosial, Karl Marx itu apa? Konflik sosial. Max Weber itu kan perjuangan kelas. Interaksi simbolik. Kalau interaksi siapa kalau interaksi? Interaksi simbolik tuh kayaknya Karl Marx, Pak, kemarin itu. Konflik dia. Ini perdebatan antara sosiolog junior nih. Tokohnya siapa? Herbert Blumer, Pak. Nah, ini kita Herbert Blumer kan dia di era abad tahun 1900-an ya? Iya, Pak. Tahun berapa dia? 1900? Blumer. Jadi sini nggak dikasih tahunnya, Pak. Ya dia kan periode terakhir. Jangan kalau Marx kan dia tahun setelah ini tahun 1800-an ya. Ya. Jadi dari tadi dalil itu kan diciptakan laki-laki dan perempuan itu agar saling berinteraksi gitu, Pak. Nah, jadi kan teori interaksi simbolik ini kan mempelajari tentang antara interaksi kayak saya ngobrol sama Bapak ini gitu, Pak. Jadi maksudnya ke interaksi itu, Pak, kalau sosiologinya. Berarti kalau akhir ayatnya di mana bunyi akhir ayatnya? Bunyi akhirnya penutup ayatnya? Artinya, Pak. Artinya itu dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Berarti sebuah interaksi simbol kan perempuan laki-laki simbol itu kan sebuah simbol. Berarti ketika tadi kalau mengkaitkan dengan isu-isu sekarang, apa itu semaraknya isu LGBT? Iya. Ya enggak? Iya, Pak. Bagaimana mau mendapatkan anak gitu kan? Kalau ternyata simbol-simbolnya plus sama plus, atau minus sama minus, ya enggak bakal jadi gitu enggak? Maka itu bertentangan dengan sunnatullah. Kenapa? Karena Allah ketika akan memberikan keturunan yang banyak dari dua simbol yang berbeda ini. Kalau satu jenis tidak bisa. Nggak bisa, tarung dia nanti. Oke, ya gitu. Itu cara membacanya. Kan menarik nanti kajiannya. Anda seorang calon sosiolog tapi mempunyai background dari UIN, mengkaji berdasarkan dalil dulu. Dalilnya apa di sini? Dalilnya ini. Bagaimana saya membaca dari teori-teori sosial? Ya? Oke, bagus. Saya tunggu di sini ya, Pak. Boleh. Yuk, mensupport temannya boleh. Siapa namanya? Siapa namanya? Devia Juanda. Devi Juanda. Mana Devia Juanda? Nomor berapa dia? Oh, nomor 94 Devia. Oke. Itu Devia ya. Ayo kita harus membaca dari aspek social science, teori sosial yang terbaru kan dalam membaca ayat ini. Oke, siapa? Boleh saya lanjut, Pak? Oke, kamu tentang apa tadi? Tentang zina, Pak. Zina, ya. Tentang kemiskinan dari berhubungan dengan zina, Pak. Jadi menurut tokoh si Sujono Sukanto dari Sosiologi Hukum,
Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara diri sendiri dengan sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak memanfaatkan tenaga mental. Jadi kan Kok ini zina itu kan apa ya? Sebagai tidak semuanya orang zina karena faktor kemiskinan loh. Masih gini Pak, kan banyak sih salah satu faktor kemiskinan itu dari orang yang nikah muda Pak. Jadi si pihak dari si Kasus orang, mana itu? Kasus mana nih? tetangga saya banyak sih Pak gitu Pak. Oh gitu. Iya. Nah itu jadi penelitian kamu itu. Iya itu saya juga kan kayaknya Bapak skripsian saya nih. Iya tuh. Iya kayak Udah Pak, tulis SK-nya? Ini saya nanti mau ngajuin Pak. Ya ini angkat isu ini. Iya nanti boleh lah. Saya Isu tentang itu kan. si laki-laki ini kan masih SMA, masih di bawah umur. Jadi dia ini udah nikah duluan, sekolahnya berhenti karena mau sekolah lagi malu. Karena si laki-laki yang cewek ini udah punya anak. Jadi si laki-laki ini ya masih bingung cari kerjaan Pak buat biayain si anak sama si istrinya. Ujungnya jadi miskinan ya, bisa menimbulkan kejahatan juga kan. Jadi karena dia susah dari dia miskin mau cari duit bisa maling segala macam itu Pak. Masih ada kemungkinan buat Itu membacanya di situ aja. Terus apa lagi mau ditemukan di situ dari ayat ini? Kalau dari struktur sosial masyarakat gimana kalau kayak gitu? Sebagai kan sebuah fenomena sosial itu di masyarakat kan, tentang kasus pergaulan bebas, ya kan? ujung-ujungnya juga nanti muncul. Apa kalau dari sisi secara makro apa membaca dari efek sosiologis di sini? Gejala penyakit sosial. Teorinya siapa kalau penyakit sosial itu? Itu kakak ya. Siapa penyakit sosial? Teorinya siapa? Oke. Ya masih ini juga Pak. Ya tadi kan sama tadi apa gimana? Kalau di ini masih bersama dengan Saudara Sukanto Pak. Ya, gimana misalnya Sukanto? Mendefinisikan permasalahan sosial sebagai suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial lainnya. Iya, itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai budaya kita, budaya Lampung, budaya Sumatera, ya kan yang menjunjung nilai agama. Padahal pergaulan itu kan, tapi faktanya di tengah masyarakat terjadi gitu kan. Patologi sosial Pak. Iya, apa tadi? Patologi sosial. Faktor patologi sosial. penyakit sosial ya kan ya, seperti itu. Itulah membacanya bahwasanya zina itu bukan ini, dia sebagai patologi, sebagai penyakit sosial yang harus dicegah, disembuhkan, sebagai penyakit bisa disembuhkan gitu. Oke, thank you. Siapa namanya ini? Gusti Armanda Pak. Hah? Gusti Armanda. Gusti Armanda. Jadi ketika Anda nanti menggunakan dalil-dalil itu untuk kaitan dengan skripsi, ada tahu argumennya gitu kan. Aspek teologinya, aspek tasawufnya, ya itulah tasawuf sosial tadi. Oke, itu sudah ya. Siapa lagi? Ayo dua lagi. Kemon hari apa? Apa menyebut tadi apa tadi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa berkaitan tentang apa teorinya? Teori besarnya apa sih itu? Tentang teori perubahan sosial. Nah, baru ketemu. Siapa perubahan sosial itu? Teori perubahan sosial itu yaitu konsep yang menjelaskan tentang adanya perubahan karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat yang melahirkan pola kehidupan baru. Teorinya siapa yang mau dipakai? Punya siapa? Kalau perubahan sosial itu? Yang barat siapa yang barat yang besar ini? Subhanallah lupa saya. Segitiga itu kan ada, kan ujungnya ada sebuah konsensus di situ. Siapa? Tren siapa? Gak apa-apa. Ini siapa namanya ini? Eka Pak. Eka mau mengangkat isu apa Eka? Tentang zina juga Pak. Tapi lagi nyari ininya, ayatnya. Yang lain lah, ayat kan banyak kok di situ. Tapi kan beda ininya Pak, teorinya. Boleh nggak Pak? Oh, ya silakan saja. Saya ambil yang dari John Lewis Gillin Pak.
John Lewis Girin tentang tentang perubahan sosial, suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Jadi contohnya itu kayak sebelumnya itu tuh orang itu tuh pendiam yang mungkin cuma di rumah aja, terus karena perubahan dari lingkungan dia jadi berubah dari berpakaian, terus cara berpikirnya, cara bergaulnya yang mungkinnya tadinya dia nggak merokok jadi ngerokok, dia nggak mabuk-mabukan jadi mabuk-mabukan gitu. terus apa lagi? Aduh, ya udahlah. Perubahan. Iya, tentang perubahan ini tentang perubahan sosial. Jimil ya. Ya. Oke, siapa namanya ini? Elinda Sylvia. Elinda. Oke, Elinda. Oke, ya. Siapa lagi? Eka ya. Al-Maidah ayat 38. Gimana bunyi ayatnya? Langsung Arabnya Pak. Ya iyalah, Sa'idu adil Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariq As-sariqu was-sariqatu. Was-sariqu. Ya. Wasariqu Was-sariqatu. wasariqatu Faqta'u aydiyahuma Jazaa'am jazaa'un bima kasabu apa bima kasaba Pak. Bima kasaba nakalam minallah atau manallah Pak. minallah wasallallahu azizun hakim. Gimana sih ini soalnya? Iya Pak. Mana? Wallahu azizun makhrajnya ini. Azizun hakim. Oke, gimana nih? Tentang apa nih berarti Dan isinya? adapun orang-orang laki-laki perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, ini isu apa ini berarti dikaitkan tentang apa? dalam melanggar hukum, sama aja melanggar hukum. Isu sosiologisnya apa nih? Nah, Tentang apa nih? Itu tentang Emil Durkheim. Tadi kan tentang patologi sosial ya, penyakit sosial kan. Tadi zina, kemudian apa lagi? Intinya di situ kan zina. Sosial, Pak. Berarti kan tentang patologi sosial kan. Patologi sosial. Cari siapa patologi sosial itu? Emil Durkheim. Durkheim, benar kan? Durkheim patologi sosial. Sepakat nggak kalian? Dikaitin sama teori ya? Iya. Emil Durkheim bicara tentang patologi sosial. Iya, teorinya Teori struktural fungsionalisme. Enggak, Durkheim bicara nggak tentang patologi sosial? Iya, jadi di dalam strukturalisme ini, fungsionalisme ini, ia mengatakan bahwa setiap orang yang melanggar sanksi itu akan diberikan hukum. Melanggar sanksi akan diberikan hukum. Yang melanggar hukum akan diberikan sanksi. Iya, yang diberikan sanksi. Bingung kita melanggar sanksi akan diberikan hukum. terus gimana? Ya. Iya, jadi Durkheim itu membahas itu bahwa siapa yang melanggar akan diberikan sanksi. Kenapa? Karena dia merusak struktur sosial yang ada. Terus apa lagi? Efek ada ini nggak, ada aspek sosiologis nggak dari pemberian sanksi itu menurut Durkheim? Iya, ya kita diskusi bertiga. Saya lengkap ya lah. Kecilin masyarakat gitu Pak. Kan kita Dia kalau dianggap Itu kan dulunya mungkin dikucilkan. Apakah dalam konsep Islam ada konsep untuk potong tangan, tapi tentunya dengan ketentuan nilai-nilai seberapa orang itu harus dikenakan hukuman potong tangan. Nah, oke, sekarang kita angkat dari konteks sosial sekarang, fenomena sosial sekarang, kasus korupsi yang semarak. Sepakat nggak kalau potong tangan?
Hukum mati enggak, dalil Al-Quran kan enggak dihukum mati, potong tangan aja. Sepakat sih Pak, biar menimbulkan efek jerah. Jerah. Tapi kita di Indonesia tidak. Karena Indonesia tidak berlandaskan pada Al-Quran. Tapi kalau diperlakukan sah aja kan. Iya. Oke, udah itu aja. Terima kasih Ya. banyak Pak. Jadi gitu ya, Anda membaca dalilnya menggunakan teori-teori sesuai yang Anda pelajari selama ini. Jadi ada fungsinya itu. Nanti pas ngutip mutu Al-Quran atau hadis dalam skripsi Anda, ataupun nanti ketika ditanya minta oleh masyarakat ngisi kajian bulan Ramadan. Ya, kajian sosiologi Al-Quran sini, ya. Iya Pak.